Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Husnul Khotimah, guru SMA Negeri 1 Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada video saya kali ini, saya akan berbagi praktik baik dengan judul Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dengan tema Kewirausahaan dalam Bingkai Kearifan Lokal Bojo. Nah, Bapak Guru Hebat Indonesia, mari disimak videonya. SMA Negeri 1 Kota Bima adalah salah satu sekolah penggerak level mandiri dalam implementasi kurikulum merdeka. Kami sebagai guru dituntut untuk mampu membentuk kepribadian dan karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila adalah salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut. Dalam penerapan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, ada beberapa tantangan yang kami hadapi. Yang pertama, pemilihan tema yang tidak tepat membawa dampak yang tidak baik bagi peserta didik dikarenakan tidak sesuai dengan kebutuhan dan minat belajar mereka. Yang kedua, siswa terkadang terbiasa dengan pembelajaran yang kontekstual yang mengakibatkan mereka malas dalam kegiatan proyek. Dalam kegiatan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, kami tidak melakukan sendiri. Banyak pihak yang sudah terlibat dalam proses tersebut, antara lain kepala sekolah, guru, pegawai, siswa, serta orang tua murid. Langkah P5 yang saya lakukan, yang pertama melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, yang kedua membentuk tim fasilitator P5. Yang ketiga, mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Kepala satuan pendidikan bersama tim fasilitator merefleksikan dan menentukan tingkat kesiapan satuan pendidikan di lingkup SMA Negeri 1 Kota Bima. Yang keempat, merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu P5. Tim fasilitator menentukan fokus dimensi P5 dan tema proyek serta merancang jumlah proyek beserta alokasi waktunya. Dimensi dan tema dipilih berdasarkan kondisi dan kebutuhan sekolah. Yang keempat, menyusun modul proyek. Tim fasilitator menyusun modul proyek sesuai dengan tingkat kesiapan satuan pendidik dengan tahapan umum, menentukan tujuan proyek, mengembangkan topik, alur, durasi, serta mengembangkan aktivitas dan asesmen proyek. Yang kelima, merancang strategi pelaporan hasil proyek. Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia, berikut kita simak proses pelaksanaan P5 yang sudah kami lakukan di SMA Negeri 1 Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selamat menyaksikan. Alur P5 yang kami gunakan ada 5, yaitu pertama pengenalan, yang kedua kontekstualisasi, yang ketiga aksi, yang keempat panen karya, yang kelima refleksi dan tindak lanjut. Sebelum memulai pembelajaran, diawali dengan kegiatan literasi Al-Quran selama 5 menit yang menjadi rutinitas dan membudaya di lingkungan SMA Negeri 1 Kota Bima. Peserta didik didampingi oleh fasilitator membuat keyakinan kelas yang disepakati bersama. Ketiga adalah Atsila Al-Nabil Ramadan. Jangan buang sampah di kelas. Kegiatan proyek P5 dimulai dengan pengenalan. Yang pertama pengenalan tema dan eksplorasi isu yang didampingi oleh fasilitator.
Kemudian yang kedua, pengenalan dilakukan dengan melakukan refleksi di awal pembelajaran. Kemudian peserta didik diajak untuk mendiskusikan secara kelompok terkait isu yang akan diangkat. Alur yang kedua adalah kontekstualisasi yang dimulai dari pengumpulan, penyajian, dan pengorganisasian data yang ingin diketahui terkait tema proyek. Peserta didik melakukan diskusi mendalam terkait topik yang dipilih, yaitu kearifan lokal dan kewirausahaan. Mereka secara bergantian memaparkan dan mempresentasikan hasil diskusi yang telah mereka lakukan, dan kelompok lain diberikan kesempatan untuk memberi masukan dan saran terkait rencana aksi yang akan mereka laksanakan, dan tentunya didampingi oleh fasilitator. Di akhir pelajaran, kami melakukan refleksi dengan menggunakan model roda emosi, di mana para peserta didik menuangkan perasaannya selama proses pelajaran berlangsung. Alur yang ketiga adalah aksi. Pada proses aksi, peserta didik dapat belajar melalui narasumber dan didampingi oleh fasilitator. Pada tahap aksi, peserta didik juga membuat produk, merancang media promosi yang menarik yang sesuai dengan tema yang diangkat oleh peserta didik. Fasilitator bertugas membersamai dan memberi arahan terkait aksi yang dilaksanakan oleh peserta didik, dan sesekali memberikan review terhadap hasil olahan dan produk yang dihasilkan oleh anak-anak. Peserta didik beserta fasilitator merancang gelar karya. Di akhir pembelajaran, kami melakukan refleksi dengan model 4P terkait peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan yang dapat kami lakukan terkait aksi kami hari ini. Pada tahap keempat, alur proyek yang kami lakukan yaitu panen karya. Konsep yang kami angkat pada kegiatan proyek ini adalah pamer karya berbasis ruang kelas. Untuk tampilan peragaan, kami menggunakan aula sebagai pentas seni yang dibuka oleh kepala sekolah dan kepala KCD Kota Bima. Sementara untuk kelas berbagi praktik baik, kami menggunakan ruang kelas. Kegiatan ini bertujuan untuk menghargai karya siswa selama proyek berlangsung dengan mengusung tema umum yaitu kewirausahaan dalam bingkai kearifan lokal Bojo. Peserta didik secara bergantian melakukan kolaborasi pentas seni. Ada beberapa siswa yang melakukan tari, permainan, dan drama musikal. Untuk tema kewirausahaan, peserta didik mengusung topik makanan dan minuman low budget untuk kaum Z. Pada kelas berbagi, peserta didik melakukan display produk dan memasarkan produk yang telah dihasilkan. Mereka menjual secara offline dan online kepada para pelanggan yang menjadi target pasar dalam perencanaan proyek. Peserta didik melakukan pamer karya dan display produk dengan memperkenalkan cara membuat, teknik packingan, dan target pasar yang telah mereka lakukan kepada para undangan di dalam kelas. Selain itu juga, peserta didik membagikan praktik baik dan menjelaskan semua proses kegiatan proyek yang telah mereka lakukan di depan tamu undangan, mulai dari proses perencanaan, kontekstualitas, aksi, sampai menghasilkan produk yang ditampilkan saat itu
di depan orang tua murid dan wali murid yang menjadi tamu undangan. Alur proyek yang kelima adalah refleksi dan tindak lanjut. Di akhir kegiatan, para tamu undangan melakukan refleksi terhadap hasil pamer karya yang dilakukan oleh peserta didik dan orang tua memberikan apresiasi dan masukan sebagai rencana tindak lanjut yang dilakukan oleh peserta didik untuk perbaikan ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Ramadhani. Saya dari kelas 11-3. Menurut saya, proyek kemarin sangat menarik. Saya jadi lebih tahu tentang kearifan lokal daerah saya dan juga cara berwirausaha dengan baik. Pengalaman yang sangat menarik dan juga saya senang mengikuti proyek kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dewi, refleksi pelaksanaan proyek P5 SMA Negeri 1 Kota Bima yang bertemakan tentang kearifan lokal dan kewirausahaan. Untuk tema kearifan lokal, peserta didik mampu mengenal budaya daerahnya yang dikemas dengan menarik dan dipentaskan. Kemudian untuk tema kewirausahaannya, peserta didik mampu bersikap mandiri dan inovatif dalam pengolahan berbagai macam produk sehingga bernilai jual yang sangat tinggi. P5 SMA 1 Kota Bima keren. Sekian video praktik baik yang sudah saya lakukan, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia Guru Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.